Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu lalu di Sumatera dan Jawa membuat aktivitas masyarakat lumpuh total. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah juga terancam imbas dari listrik yang padam. Dan berikut pemirsa liputan mendalam tim Berita 1 bagaimana PLN mengakali hal ini. Sangat susah kali lah, mau mandi kita susah, mau minum pun kita susah gitu. Jangan terulang kembali, kalaupun mati bertahap lah, jangan langsung. Bagaimana tindakan PLN terhadap pemadaman listrik yang serentak, bahkan sampai berbagai 3 provinsi atau lebih. Jumat 22 Mei 2026, Pulau Sumatera blackout. Pemadaman listrik bergilir terjadi nyaris di seluruh wilayah Sumatera. Listrik padam lebih dari 24 jam. Di Asahan, Sumatera Utara, warga langsung menggeruduk di kantor unit layanan pelanggan PLN Kisaran Kabupaten Asahan. Warga protes, listrik padam terjadi cukup lama sehingga sangat mengganggu aktivitas dan kegiatan usaha masyarakat. Warga juga kecewa karena tidak ada informasi pemadaman serentak. Di Padang, Sumatera Barat, aktivitas warga lumpuh akibat listrik padam. Warga terpaksa menggunakan penerangan ponsel hingga lilin. Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan juga macet karena rambu-rambu lalu lintas mati. Kondisi gelap gulita juga terjadi di Rumah Sakit Arifin Ahmad, Pekanbaru, Riau. Seluruh lantai rumah sakit milik Pemprov Riau ini terpantau gelap. Sejumlah keluarga pasien terlihat berkumpul di lobi. Bahkan saat itu pihak rumah sakit menyebut situasinya sangat mengkhawatirkan karena pasien di lantai 3 dan 4 yang memakai sejumlah peralatan menggunakan perangkat elektronik terpaksa terhenti. Keesokan harinya listrik juga tak kunjung menyala. Aktivitas warga terganggu. Bahkan di Langkat, Sumatera Utara, warga ramai-ramai mendatangi kantor PLN setempat untuk mengisi daya ponsel. Sementara itu di Deli Serdang, warga terpaksa mandi menggunakan air galon. Perusahaan listrik negara buka suara soal pemadaman bergilir di Pulau Sumatera. PLN menyebut penyebab listrik padam karena adanya kabel transmisi distribusi yang putus. PLN juga meminta maaf kepada masyarakat atas gangguan ini. Tak berselang lama, Bareskrim mengungkap putusnya kabel transmisi diduga kuat jadi penyebab listrik padam. Polisi menyebut terus mendalami faktor penyebabnya, mulai dari gesekan dan pengaruh angin, panas akibat sambungan longgar, hingga akibat cuaca ekstrim. Sebulan kemudian, pemadaman listrik bergilir ternyata berlanjut ke Pulau Jawa. Di Depok, Jawa Barat, listrik padam terjadi di sejumlah titik, salah satunya di area kampus Universitas Indonesia dan wilayah sekitarnya. Listrik padam juga terjadi di Bogor dan Bandung, Jawa Barat. Jelasnya ini mengganggu aktivitas warga, sementara bagi pengusaha terancam rugi akibat pasokan listrik yang mati. Sejumlah pelaku UMKM di Blora, Jawa Tengah juga mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Gandhi misalnya, salah satu pemilik usaha penggilingan padi di desa Kamolan, mengaku pemadaman listrik membuat operasional usahanya tidak berjalan maksimal. Kondisi serupa juga dirasakan pemilik usaha fotokopi di wilayah Blora. Pemilik usaha menyebut pemadaman listrik hampir terjadi hingga 3 kali dalam seminggu sehingga membuat aktivitas usahanya terhenti dan kehilangan sejumlah pelanggan. Di Bangkalan, Jawa Timur, listrik padam tidak hanya membuat operasional industri yang berhenti, tapi mesin produksi juga rusak yang membuat pengusaha merugi. Mesin-mesin tersebut jebol akibat tegangan listrik yang tidak stabil dan pemadaman yang terjadi secara mendadak. Kami mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi ke kantor pusat PLN di Jakarta Selatan. Namun, awak media sudah tidak diperkenankan untuk masuk dan para pejabat PLN juga tidak bisa lagi dimintai keterangan lebih lanjut.
pemirsa, memang pasca terjadinya pemadaman listrik di area Sumatera dan juga Jawa beberapa waktu lalu, pimpinan dari PT PLN Persero hingga saat ini belum memberikan keterangan lebih lanjut usai peristiwa tersebut. Namun memang pimpinan dari PT PLN telah memberikan keterangan kepada publik seusai memenuhi panggilan dari Presiden Prabowo Subianto di Istana pada 22 Juni kemarin. Namun tentunya PLN harus bekerja keras karena dampak dari pemadaman yang terjadi di wilayah Jawa dan juga Sumatera tentunya sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat kecil dan juga perekonomian masyarakat kalangan bawah. Pemadaman bergilir di Sumatera dan Jawa ternyata membuat Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat. Sejumlah pimpinan PLN dipanggil ke Istana Presiden Jakarta. Di hadapan awak media, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Benny Sutrisno, menjelaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi menjadi persoalan serius bagi industri. Pasalnya, sebagian besar sektor manufaktur mengandalkan pasokan listrik dari PLN untuk menjalankan proses produksi. Kalau ada pemadaman tanpa pemberitahuan, itu akan mengibatkan kita tidak ada persiapan. Dan biasanya kalau di industri manufaktur, begitu mati, listrik itu mati, untuk memulai lagi, itu membutuhkan material yang harus dikorbankan. Artinya, material yang sudah jalan itu nggak semua bisa dipakai. Ini persoalan serius. Kalau industri manufaktur dan listrik kan nggak jalan. Sementara itu, Dewan Energi Nasional mendesak PLN agar melakukan evaluasi menyeluruh. Anggota Den Fadil Hasan mengatakan akar persoalan berada pada pemadaman listrik bergilir pada mekanisme pasokan batu bara untuk pembangkit PLN, termasuk implementasi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation. Kalau kita cermati gitu ya, terjadinya kasus pemadaman itu kan karena adanya persoalan pasokan batu bara, ya kan. Dan pasokan batu bara yang terlambat lah, ya kan, itu disebabkan oleh keterlibatan daripada PLN sendiri gitu kan, dan juga mungkin ada persoalan daripada dinamika harga itu. Kan memang dengan adanya kenaikan harga batu bara di dunia internasional, kemudian juga ada kenaikan ongkos produksi di dalam negeri, itu kan menyebabkan para penambang ini itu mengalami suatu dilema ya. Kalau misalnya dia memenuhi DMO tapi tanpa ada penyesuaian harga, itu juga akan merugikan mereka sendiri. Tapi di sisi lain juga mungkin PLN memang agak lambat mengantisipasi hal ini, dan dia tidak melakukan suatu penyesuaian harga tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah keperluan PLN itu ya, untuk pembangkit listrik itu adalah kan untuk jenis batu bara yang medium
ya kan. Nah ini yang kemudian memang mengalami pasokannya itu ya bukan kelangkaan lah, kekurangan gitu pasokan itu. Nah ini yang menyebabkan hal tersebut. Oleh karena itu ke depan saya kira kita harus mengevaluasi secara keseluruhan ya persoalan DMO ini ya, tetapi juga hanya kita memastikan melalui evaluasi menyeluruh. Dari sisi konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak PLN memberikan kompensasi sampai 400% dari biaya beban atau rekening minimum akibat pemadaman listrik massal tersebut. Kedua adalah ketika tidak mendapatkan hasil ya segera waktu itu kami menyatakan di media, beberapa media itu memberikan kompensasi dan juga ganti rugi kepada konsumen yang terdampak. Nah, konsumen yang terdampak itu kan ada dua, konsumen secara individual rumah tangga, yang kedua adalah konsumen secara pelaku usaha. Kompensasi akan diberikan memang secara otomatis ya, kalau memenuhi syarat dalam arti memang sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan diberikan secara otomatis kepada konsumen dengan cara pemotongan biaya abonemen atau biaya tagihan dari masing-masing konsumen yang dibayarkan pada bulan berikutnya. Jadi misalnya pemadaman gilir itu di bulan Juni, maka nanti akan kelihatan di bulan Juli kalau itu memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan PLN berdasarkan tingkat mutu pelayanan yang ada. Nah, termasuk kalau ada kerugian-kerugian yang sifatnya elektronik atau apa, itu juga secara teori normatif bisa diberikan, namun akan diaudit apakah memang kerugian atau kerusakan itu karena pemadaman bergilir atau faktor-faktor lainnya. Pemerintah berjanji akan mengevaluasi menyeluruh persoalan pemadaman listrik di Indonesia, termasuk soal pasokan batu bara yang harus dipastikan cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Sebagai negara dengan pasokan batu bara terbesar di dunia, semestinya listrik Indonesia selalu menyala. Tapi jika salah urus, tidak hanya listrik yang padam, UMKM juga akan terancam.